Halo teman-teman, balik lagi sama aku, mahasiswi Universitas Diponegoro, Fakultas Sekolah Vokasi, Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi. Nah, di sini aku bakal ngelanjutin dari video sebelumnya ya teman-teman. Di sini kita masuk ke bagian pemrograman translator. Nah, apa sih tujuan pembelajarannya? Yang pertama itu kita bakal merefresh materi-materi yang sudah kita pelajari tuh teman-teman dari video pertama sampai video ke-6. Nah, terus juga kita mengetahui skill pemrograman atau mengcoding ya teman-teman. Dan juga yang ketiga ada menyimpulkan hasil pembelajaran dari materi-materi sebelumnya seperti coding, variabel, data tipe, terus habis itu kondisi operasi, list, terus loops, fungsi, library, dan lain-lainnya. Nah, intinya mah kita menyimpulkan, terus kita apa ya teman-teman, mengaplikasikan ke uh, Picam nanti ya teman-teman, seperti itu. Apa yang udah kita pelajari. Selanjutnya di sini ada Project Language Learning Apps. Jadi project ini tuh yang pertama ada uh, add flashcards. Jadi dia tuh tahap pertamanya menerjemahkan kata, membuat kartu, serta menambahkan kartu pada list. Nah, step keduanya itu menyimpan pertanyaan pada kartu baru dan menyimpan file ya teman-teman. Yang ketiga, step ketiganya itu ada mengambil file dari kartu, Android, teman-teman. Nah, nah, selanjutnya itu ada project language learning. Nah, selanjutnya itu ada Nah, selanjutnya itu ada project language learning apps. Jadi, project ini itu ada dua ya, teman-teman. Ada yang app flashcard dan juga study flashcard. Jadi, kedua ini saling terhubung ya, teman-teman. Nah, untuk yang pertama itu projectnya, stepnya ada menerjemahkan kata, membuat kartu, menambahkan kartu pada list. Dan step kedua itu menyimpan pertanyaan pada kartu baru dan menyimpan file. Yang step ketiga itu ada mengambil file dari kartu tersebut, serta selanjutnya dia bakal masuk ke study flashcard. Yang maksudnya project kedua kita nih, yang step pertamanya itu ada memastikan memiliki flash kartu. Habis itu teman-teman juga memiliki kartu tersebut. Terus nanti kita bakal menebak quiz tersebut juga. Terus habis itu kita memperhitungkan durasi kuis ya teman-teman. Dan selanjutnya kita langsung masuk ke bagian ini aja ya. Apa namanya? Nah, dah, gitu aja. Selanjutnya di sini aku bakal langsung lanjut ke bagian pemrograman ya teman-teman. Di sini aku bakal perkenalan terlebih dahulu. Selanjutnya aku bakal masuk ke project pertama dan juga project kedua. Dan nanti di project pertama dan kedua aku bakal ngejelasin step 1, step 2. Jadi kayak step by step lah ya teman-teman. Seperti itu. Di sini aku mungkin bakal langsung perkenalan dulu kali aja ya. Ini kita tambahin import class. Karena masih belum masukin ya. Sembarangan. Lima dan tujuh. Tujuh. Di sini kita pakai English Word. Ini masuknya ke bagian list ya teman-teman.
Ini tuh aku terus masuk ada tulis I have tulisannya sini sini sini. Nah, nah di sini teman-teman nanti ketika another release dipanggil 2, dia bakal masuk ke bagian, jadi sorry, bentar. Oh, dia bakal manggil yang RB seperti itu. Nah, teman-teman kan udah pernah diajarin ya kalau di Python itu menghitung dari nol. Jadi ketika teman-teman manggil ketika teman-teman manggil int, string atau list atau apapun itu, teman-teman nulis nol, dia bakal yang dipanggil adalah yang pertama. Nah, kenapa seperti itu? Karena di pemrograman Python, dia perhitungannya dari nol. Oh, sorry, berarti 2 yang ini ya, teman-teman. 2 dan 0, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke tulis. Ya, teman-teman. Di sini kita langsung print aja. Dan tulis yang integer ini. Terus kita sini ini pas ini file tulis yang coba kita ini dulu filenya. Nah, kan ketika udah dimasukin literal level, dia langsung nyala import as-nya. Oh iya teman-teman, di sini kan harusnya list ya teman-teman. Tapi kalau di sini itu tuh dinamainya tuple. Gini tulisannya. Tuple seperti itu. Nah, terus juga nah yang di ada another list itu yang 2 ini ya teman-teman. Itu untuk memanggil si manggil another list yang digabung. Nah, seperti ini teman-teman. Sebentar. Maksudnya dia bakal memanggil dua gitu loh teman-teman. Nah, terus habis ini biasanya langsung kita belajar. Nah, nah teman-teman di sini aku bakal ngejelasin dari
perkenalan ini ya teman-teman. Nah kalau semisal di Python sebelumnya kan ini dinamainnya list ya teman-teman. Tapi kalau di sini itu namanya tuple. Nah setelah itu, setelah kita bikin si listnya ini, variabelnya, kita akan masuk ke another list yang AB yang gabungan gini ya teman-teman. Dia bakal si another list ini itu bakal manggil si yang ini kan ada angka 2 ya. Dia bakal manggil list yang digabung, yang di atas digabung kayak gini ya teman-teman. Berarti ada yang salah. Nah, setelah itu di bawah ada udah sih nanti dia bakal ngeprint kayak ini tuh kasarannya gimana ya, kan udah pernah dijelasin ya teman-teman kalau misalnya di bahasa Python itu dihitung dimulai dari 0 ya teman-teman, bukan dari angka 1. Nah si literal level ini bakal ngeaktifin si import as seperti itu teman-teman. Mungkin di sini aku bakal jalanin, kalau masih error mungkin ada yang salah. Nah tanda kurung ini itu sebentar. Jadi dia menunjukkan string ya teman-teman. Jadi walaupun di number listnya dia int, tapi dia masuknya ke string seperti itu. Mungkin nanti bakal masuk lanjut ke project pertama. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke bagian project pertama ya teman-teman. Di sini aku bakal ngejelasin step by step juga seperti apa yang ada di PPT, step pertama, step kedua, dan step ketiga. Sorry, tipe. Project pertama kita kan flashcard ya teman-teman. Nah, di sini aku bakal menjelaskan step by step. Nah, di sini kita langsung aja kali ya buat programnya. Nah, di sini aku bakal masukin Google Trans karena kita kan mau bikin project translator ya teman-teman. Import translator. Nah, teman-teman di sini kan warna abu-abu ya. Teman-teman itu harus memastikan apakah teman-teman itu sudah menginstal si Google Trans-nya atau belum. Nah, teman-teman bisa mengecek kalau tampilannya sama kayak aku, teman-teman bisa mengecek langsung ke bagian Python pack-nya ya teman-teman. Ada di pojok sebelah kiri bawah. Nah, sedangkan kalau teman-teman beda tampilannya, mungkin teman-teman bisa masuk ke bagian view, habis itu tools Windows. Nah, teman-teman langsung masuk ke bagian Python tag. Nah, di sini teman-teman bisa langsung search aja Google Trans. Nah, kalau misalnya teman-teman belum menginstal, teman-teman harus menginstal terlebih dahulu. Di sini aku udah pakai yang 4.0.2. Mungkin aku bakal pakai yang 3.1.0. Nah, selanjutnya aku langsung masuk ke translator. Dengan translator. Nah, di sini ketika kita udah masukin si variabelnya, dia akan langsung menyala ya, menunjukkan kalau si Google Trans-nya udah kita install. Nah, ini T-nya aku gedein sesuai apa yang di atas library-nya. Dan selanjutnya kita bakal masuk ke parts. Nah, parts ini itu bentar. Nah, parts ini itu sama kayak array ya teman-teman sebenarnya. Ya itu tuh tuple, lebih ke sebenarnya tuple sama array sama aja sih. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian ini untuk mendefinisikan. Sorry, kita langsung ke bawah aja. Translate. Karena di sini kita mentranslate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, nanti ada kodenya ya teman-teman buat
translate bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Word in. Nah, kalau Indonesia sendiri itu ID ya teman-teman. IND. Oh, ID, IND. Oh, IND, sorry. Terus titik 2. Selanjutnya di bawahnya itu ada word end. Word end. Nah, si N-nya ini adalah English. Terus sama dengan translator. Sorry. Translator. Translator. Word in versi. Nah, SRC ini adalah kode untuk kita translate dari ide-ide bahasa Indonesia ya ke bahasa Inggris. Nah, si DC ini adalah kodenya. Nah, N adalah si Indonesia ya teman-teman. Sini kita tutup kurung. Nah, jangan lupa untuk nambahin teksnya. Karena kalau nggak ada teksnya dia bakal bingung mau kemana. Selanjutnya kita masuk ke bagian return. Nah, di sini kita langsung ke returnnya. Mungkin kita bakal cobain hasil yang salah. Ini adalah proses finish with exit kode 1. Mungkin aku bakal lanjut ke bagian step 2 nya. Selanjutnya kita masuk ke bagian project pertama ya teman-teman setelah perkenalan. Dimana project pertama ini kan tentang flashcard ya, pemrograman translator. Di sini aku bakal menjelaskan step by step atau per step agar lebih jelas. Nah, mungkin aku bakal langsung menjelaskan aja ya teman-teman. Di sini aku mengcoding sambil menjelaskan. Mungkin nanti ada yang error atau apa, mohon dimaklumi ya. Agar kita bisa lebih fokus. Seperti itu. Di sini kita langsung aja masuk ke from Google library-nya ya. Import. Google import translator. Import, Nah, di sini kan abu-abu ya, teman-teman harus memastikan apakah si library ini tuh terinstall atau enggak. Teman-teman bisa memastikan kalau tampilannya sama kayak aku, teman-teman bisa langsung ke Python Pack. Tetapi kalau semisal tampilannya beda, teman-teman ada view-nya yang di atas itu, teman-teman bisa langsung ke view, habis itu tools Windows, habis itu baru ke si Python Pack. Nah, teman-teman bisa langsung search aja Google Trans. Nah, semisal teman-teman belum menginstal, teman-teman bisa install terlebih dahulu. Nah, kalau aku ini pakai yang 3.1.0 ya teman-teman. Nah, setelah itu kita bisa lanjut aja ke bagian import. Dan dimana dia bakal menyinkronkan si programnya ya teman-teman. Nah, kita masuk ke translator sama dengan translator. Nah, dia bakal mengaktifkan si library-nya. Sorry. Translator kita langsung aja. Biar nanti ada yang salah, kita benerin ya. Terus habis itu kita masuk ke bagian cards. Cards ini itu sama kayak kalau di sini itu namanya tuple ya.
tuple. Ya, tuple. Sedangkan kalau di yang lain itu namanya array atau tuple itu array ya. Nah, terus abis itu kita masuk ke bagian, jangan lupa ditambahin asinsi. Asinsi. Ya, translator the word word in. Nah, ini itu IN itu Indonesia ya. Tip dulu. Nah, itu ke bagian resume. Uh, Provide untuk menjalankan translator dot translator translate sorry translate word in, dimana kita kan mentranslate atau men trans ya mentranslate lah dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris ya teman-teman. Mungkin di sini nanti ya bakal ada kodenya sendiri seperti itu. Jadi kita masukin word in, sorry, in, koma, SRC sama dengan nih, ini merupakan kode dari translate-nya ya teman-teman. Yes, nah, yes. Oh, ada yang salah nih. Yang bisa, bisa. Di sini kita masuk langsung ke return. Return, terus, nah, oh iya teman-teman jangan lupa nambahin, oh udah ya, result text. Dan setelah itu, oh ini nggak nyala ya, terus bentar ya teman-teman. Asumsi, asumsi. Nah, sorry. For which this MSRC function will nanti dulu ya teman-teman, ini ada yang error. Kan aku bakal lanjutin terlebih dahulu, nanti kita cari salahnya di mana. Setelah itu kita masuk ke sini. Tidak. Oh, sorry. Itu udah masuk ke bagian kedua dari si step ini ya teman-teman. Nah, kita bakal bikin yang create card. Nah, ini kan yang step pertama ya. Di sini kita bakal buat yang create new card. Kemudian global cards. Global cards. Word in Indonesia. Sembarangan inputnya tipe word Indonesia, right? Oh, sorry. Dan word Indonesia, Indonesia. Translation.
Selanjutnya kita masuk ke bagian Word dan dengan await untuk menjalankannya. Ini anaknya udah jadi ya teman-teman. Enter. Nah di sini bakal masuk ke new card, card, dengan word in word end. In word end. Nah, itu kita ke bagian print. Oh, dari situ kita nambahin si kakaknya nanti, nambahin si katanya nanti. Kita ke bawah dulu, langsung ke print, new card, card, setelah itu masuk ke transfer. Input value one to accept or sorry, this is correct. Yes. Nah, ini aku benar-benar selesai. Enter. Click answer yes. Apabila teman-teman bisa kita ganti yes. Dia bakal cards open new cards ya. Tuh, enaknya benar-benar udah kayak kalian ngetik setelah itu selesai. Nah, di bawahnya teman-teman bisa masukin ke turun ke bawah asin. Dan buat ngaranin si asisiannya ya. Dan buat ngaranin si import ininya. Selanjutnya itu create new card. Wah, benar-benar enak banget. Di sini kayak udah langsung capek-capek. Terus habis itu ke print kan. Udah selesai. Dan di sini ada salah satu. Nah, teman-teman bisa melihat, salahnya teman-teman bisa melihat di sini ya. Bentar ya teman-teman, aku bakal ngoreksi terlebih dahulu. Soalnya takutnya durasinya terlalu panjang. Nah guys, ternyata banyak yang salah. Kenapa? Karena kan aku pakai PayCam yang baru ya. Terus ternyata tadi aku tuh nge-install yang apa tuh Google Trust tuh yang lama. Jadi tadi tuh aku install lagi sambil nyari di Gemini buat revisi. Nah ternyata kita tuh pakainya tuh tadi yang terbaru ya. Tadi tuh aku disuruh nge-install di translator sama Google Transpy. Nah ya, yang Pi biasa. Nah yang ini, kenapa kayak gitu? Karena si versi Picam yang aku punya itu dia
udah nggak bisa ngejalanin sih yang Google Trans karena dia tuh udah lawas gitu loh, bisanya dipakai yang versi Picam yang lama. Nah itu pertama solusi dari aku buat kalau kalian masih error. Nah ini adalah perbaikan dari si codingannya ya teman-teman. Gak beda jauh sebenarnya sama yang aku tadi buat, cuman tuh emang ada revisi tambahan kayak import OS, import AST yang tadi kode-kode itu loh teman-teman buat si kode apa namanya bahasa Inggrisnya seperti itu. Nah, udah sih teman-teman itu aja mungkin dari aku. Nah, terus habis itu kita masuk ke step 2. Oh ya, di sini kan ada ambil kartu yang sudah. Oh iya, aku mungkin bakalan jelasin sedikit ya teman-teman. Ini sebenarnya gak beda jauh, cuman tadi kan pakai asin asin tio gitu ya. Nah, itu tuh ternyata kalau pakai versi yang di apa tadi ya di translator tuh dia nggak perlu pakai itu karena dia udah ada di dalam library tersebut kayak gitu. Udah deh. Terus habis itu di sini tadi kan aku cuman sampai device display transfer word create new card ya. Terus nanti kita nambahin save card to file. Jadi kan sesuai yang ada di save. Oh, user want to cut. Terus save. Terakhirnya tuh nge-save apa enggak. Nah, di sini aku bakal nge-running sih programnya. Di sini kan ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini aku bakal nge eh, ngejalanin sih programnya. Open. Nah, misal kalian mau translate, saya mau pergi terus dapat dukung 3 sampai 6 pagi. Nah, dia langsung translate card-nya ya teman-teman. Kan di sini pertama kita retrieve si card from file-nya, terus habis itu nge-display card buat nunjukin apa namanya kartunya, terus habis itu kita translate si word-nya katanya. Jadi dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Nah, ini adalah kode dari si translate-nya ya. Ada penambahan hashtag. Oh, salah. Terus habis itu selanjutnya bakal ngebuat si create new card-nya. Dia bakal ngebuat card baru ya teman-teman. Nah, card barunya adalah ini. Seperti itu. Terus habis itu di sini ada pertanyaan kan teman-teman kayak mau disimpan nggak cardnya? Kalau misal kamu bilang yes, dia bakal nyimpan. Terus dia bakal balik lagi teman-teman buat nanyain apakah ada yang mau ditranslate lagi. Misal no. Nah, dia bakal nanya kayak mau disimpan nggak filenya? Misal no. Nah, itu langsung selesai tanpa harus menyimpan si filenya. Seperti itu, teman-teman. Itu mungkin sedikit penjelasan dari aku. Kalau ada yang kurang jelas, boleh ditanyain di kolom komentar. Nah, tadi aku udah sempat buat, tapi ternyata banyak juga yang salah. Jadi aku lagi-lagi ke Gemini lagi ya, teman-teman. Cuman yang aku tangkap dari, mungkin aku bakal ngejelasin sedikit tentang project 2 lanjutan dari satu itu. Sebenarnya mereka tuh saling terhubung ya. Nah, di sini sama ada apa namanya library-nya kayak OS, AST, random, terus habis itu time. Karena kan sebelumnya kita di PPT itu perhitungan durasi quiz ya. Jadi kenapa kita pakai input time. Dan setelah itu di sini pertama-tama kita masukin kosakatanya, konstantanya ya, file name-nya ya. Kan tadi di project pertama juga pakai flashcard txt. Nah, jadi dia tuh variabel global gitu loh.
teman-teman. Jadi nggak perlu di sini nggak perlu diinisialisasi dengan list kosong karena akan segera diisi oleh retrieve card from filenya. Makanya di sini kenapa cards-nya non. Selanjutnya kita masuk ke fungsinya ya. Di sini ada def exit if cards file does not exist. Nah, di sini memeriksa keberadaan file dan menghentikan program jika tidak ditemukan. Jadi kalau filenya sebenarnya bukan filenya ya teman-teman, lebih ke kartunya. Jadi sebentar ini aku bakal menjelaskan step ke step dulu. Berarti ini step pertama ya. Kalau di PPT itu kan dia memastikan memiliki flashcard dan kamu tuh punya kartu si flashcardnya ini ya teman-teman. Terus habis itu jika tidak, as.head.sh file name. Jadi masukin si variabel flashcard txt-nya ke dalam si file name-nya. Terus habis itu di print. No cards available yet. Please first create new ones. Terus baru itu keluar. Terus lanjut ke bagian mengambil list kartu dari file flashcardnya teman-teman. Dari file flashcard txt-nya. Nah, di sini dia ada variabel retrieved cards. Selanjutnya itu menggunakan width open as f untuk manajemen resource yang aman. Selanjutnya di sini ada keterangannya gitu ya teman-teman. Selanjutnya di sini ada menggunakan as literal eval untuk membaca data Python yang tersimpan. Ketika filenya tersimpan, dia bakal terbaca teman-teman. Selanjutnya ada expect file found error, not found error. Value error, syntax error, as a. Menangani jika file ditemukan tetapi isinya rusak atau kosong. Dia bakal ngeprint error reading flashcard file. Terus starting with an empty list. Seperti itu. Selanjutnya, kita masuk ke, ntar dia bakal nge-return. Selanjutnya, masuk ke guest card atau memulai sesi tebak kartu ya, secara acak. Nah, di sini bakal masuk global cards, terus abis itu dia bakal nge-print starting guessing game buat memulai sesi tebak kartunya. Terus abis itu di sini membuat salinan kartu agar list kartu asli tetap utuh. Cards to guess sama dengan list. Nah, habis itu di sini while len panjang kartunya dalam sesi tebak kartu. Terus habis itu kita masuk ke ambil kata. Jadi indeks 0 sama dengan kata Indonesia. Indeks 1 sama dengan terjemahan Indonesia. Terjemahan bahasa Inggris. Terus habis itu masuk ke tanya pengguna. Dia bakal si inputnya bakal nanya what if the Indonesian word form apa, bahasa Inggrisnya apa, seperti itu. Bandingkan jawaban tidak case sensitive seperti itu. Perbaikan typo atau correct menjadi misal kayak gini nih, correct. Jadi kan harusnya R-nya yang 2 bukan E-nya yang 2. Ntar dia bakal memperbaiki si kata yang salah. Terus habis itu hapus kartu yang sudah benar dari list kartu yang harus ditebak. Nah, atau else-nya itu not correct, the correct word was bla 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 bla, dia bakal naruh kata bahasa Indonesia. Nah, seperti itu. Terus time sleep atau jeda sebentar selama 1 detik. Nah, program utamanya ada di sini. Pastikan file ada sebelum memulai. Ada di exit if cards file does not exist. Terus ambil kartu, deklarasi variabel cards pertama kali. Terus habis itu if line panjang cards-nya. The flashcard file is empty or contain not fail
No valid cards. Terus habis itu masuk ke hitung waktunya. Nah kan terakhir itu kita masuk ke perhitungan durasi kuisnya. Habis itu perbaikan, definisikan time decline sebelum guess card. Seperti itu. Baru mulai permainan, habis itu hitung durasi dan akhiri. Seperti itu teman-teman. Itu mungkin sedikit penjelasan dari aku. Mohon maaf kalau kata-katanya muter-muter. Sekian, terima kasih.